Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, marilah kita lebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 13 November 2023, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab 2 Korintus, pasal yang ke-13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop ini adalah bagian penutup dari seluruh tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam mengakhiri suratnya ini, Paulus memberikan beberapa nasihat atau pesan praktis kepada jemaat Korintus. Nasihat Paulus yang pertama adalah supaya jemaat Korintus bersukacita. Bersukacita tidak hanya dikarenakan hal-hal lahiriah, kesuksesan atau keberhasilan, tetapi terutama kata itu lebih penting dan mengena dalam pertumbuhan rohani. Dengan demikian, orang percaya harus dapat bersukacita sekalipun menghadapi penderitaan secara jasmani. Seorang Kristen semestinya dapat bersukacita walau ia sedang mengalami berbagai tekanan-tekanan lahiriah. Dan itulah yang menandakan seorang Kristen berakar di dalam Kristus. Yang kedua, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kalimat ini agak berbeda dalam versi bahasa daerah atau bahasa Batak. Dalam bahasa Batak dikatakan, sayolo mahamu patoguon jala apoan. Versi bahasa Indonesia menekankan kesempurnaan dengan usaha sendiri. Sedangkan bahasa Batak menekankan kesediaan hati untuk dibimbing atau digembalakan, kesediaan untuk dinasehati dan diteguhkan. Dalam hal ini, yang terutama dipahami ialah bahwa hidup ini akan selalu berproses menuju pada kesempurnaan. Karena itu, dalam perjalanan menuju kesempurnaan, mesti ada kesediaan hati untuk belajar, untuk diarahkan, mau dibangun menjadi lebih baik. Tentunya firman Tuhan menjadi standar menuju kepada perubahan itu. Dengan demikian, kesempurnaan kita bukan oleh standar diri sendiri, melainkan kesempurnaan yang dikerjakan oleh Allah. Yang ketiga, sehati sepikirlah kamu. Paulus juga menasihatkan agar jemaat Korintus sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Pendapat yang berbeda-beda sering sekali pemicu terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Sehingga Rasul Paulus menasehati jemaat itu supaya bersatu hati
dan jangan mau dipecah belah oleh pendapat-pendapat yang lain. Kalau sudah terjadi perpecahan, perselisihan, tentu tidak ada lagi damai sejahtera. Maka Paulus memberikan nasihat supaya sehati sepikir. Istilah sehati sepikir yang mengutamakan persekutuan, sehingga semua orang dapat saling mengasihi, saling tegur sapa, satu pandangan dalam membangun persekutuan tubuh Kristus. Persekutuan itu disebut persekutuan damai sejahtera karena satu dengan yang lainnya dapat bersatu hati, bersatu dalam pikiran, bersatu dalam tindakan, sehingga satu dengan yang lainnya juga dapat saling menyapa, memberi salam, dan menjadi persekutuan yang saling mengasihi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas kami satu hari ini. Biarlah tangan penyertaan Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.